Bapak Ibu, kalau kita mau membuat analisis soal melalui Flubaru pada soal Google Form, kita harus membuat kunci jawaban terlebih dahulu di soal ini. Jadi maksudnya membuat kunci jawaban ini bukan seperti kita membuat soal lalu kita buat kunci jawaban ya. Itu kan kita sudah lakukan. Tetapi kalau ini kita membuat kunci jawaban itu dengan cara mengisi soal sama seperti siswa gitu. Mengapa kita buat seperti ini? Karena ini untuk memudahkan kita untuk menganalisis di Flubaru nanti. Jadi menganalisis Flubaru itu ada 2 step grading ya. Step grading pertama itu untuk mengetahui identitas siswa, untuk step grading kedua itu untuk mengetahui jawaban siswa yang paling benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti di step grading itu kita harus memilih jawaban yang paling benar gitu. Jadi kita jangan memilih jawaban siswa yang paling benar. Misalkan siswa itu betul semua, kita pilihlah dia di nomor 1 itu. Jadi kalau kita milih dia, nanti namanya dia akan hilang kalau kita tidak membuat kunci jawaban seperti itu. Jadi kita lebih baik membuat kunci jawaban untuk memudahkan kita di grading step 2-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh soal yang saya sudah buat. Jadi kita mengisi seperti siswa ya Bu. Di sini soal PTS tema 1 termin A IPS 3.1. Kita isi seperti siswa. Nah, saya buat soal seperti ini, saya bikin beberapa bagian jadi siswa tidak langsung melihat soalnya. Gitu. Jadi dia harus mengisi dan membaca petunjuk umum dulu sebelum mengisi soal gitu. Di sini saya buat ada tanggal, waktu, keterangan tema, petunjuk umumnya harus dibaca dulu untuk siswa. Nah, kalau sudah, berikutnya ini saya isi bukan nama saya ya, tapi kita tulisnya adalah kunci jawaban. Nomor absen karena siswa saya jumlahnya 32, saya isi 33. Kita pilih kelas. Next. Nah, kita isi kunci jawabannya ya. Nah, kalau sudah semuanya kita isi sampai soal berikutnya, sampai selesai kita isi kunci jawaban. Nah, jadi kalau sudah tampilannya seperti ini ya, ada kunci jawaban kan di sini ya. Gitu. Jadi kunci jawaban itu adalah responden pertama yaitu guru sebelum memberikan soal-soal kepada siswanya. Setelah itu kita masuk ke analisis Flubarunya. Nah, di sini biasanya kalau ini kan saya sudah edit ya. Jadi tulisan pertama itu pre-grade assessment. Jadi biasanya kalau misalkan baru permulaan itu tulisannya grade assessment. Jadi boleh bisa regrade assessment atau grade assessment. Kita pilih. Nanti muncul grading step 1-nya di sini. Oke. Nah, ini grading step 1. Nah, grading step 1 ini, nah di sini kan ada skor ya. Kalau skor itu grading optionnya adalah skip grading. Kalau nama lengkap itu identify students. Kalau nomor absen juga identify students, and class juga identify students. Kita continue. Nah, ini grading step 2 yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita harus membuat kunci jawaban terlebih dahulu di soal. Jadi kita pilih nih di sini kan, kalau misalkan Bapak Ibu tidak membuat kunci jawaban, nah di sini siswa pertama itu kita yang akan pilih siswa pertama. Nah, karena nanti di sini tertulis kalau misalkan kita tidak membuat kunci jawaban, di sini tertulis pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar gitu. Jadi saya pilih misalkan siswa yang paling pertama ini kan nilainya semua 100 ya. Saya pilih nih yang paling pertama. Nah, nanti kalau kita pilih yang ini, kita continue, nanti dia dianalisisnya hilang namanya yang siswa pertama gitu. Makanya fungsinya kunci jawaban ini adalah kita memilih jawaban yang paling benar gitu. Jadi nanti siswanya tidak ada yang hilang. Kita continue ya. Nah, kita kan kunci jawaban nih. Nanti kunci jawaban akan hilang. Lagi proses. Nah, ya kan? Jadi kunci jawabannya hilang gitu. Nah, itulah fungsinya kunci jawaban. Kalau kita tidak membuat kunci jawaban, nanti misalkan kita pilih siswa yang paling benar jawabannya, misalkan dia nilai 100 dari semua KD gitu dan semua mapel. Nah, nanti nama siswa itu akan hilang kalau kita pilih dia yang paling benar gitu. Jadi fungsi jawaban itu adalah kita memilih jawaban yang paling benar untuk di step grading itu. Jadi seperti inilah analisis keluar. Jadi tanpa menghilangkan nama siswa tersebut. Pembuatan soal di Google Form itu sekarang kita bisa bikin soal itu beberapa mapel dan beberapa KD. Nanti nilainya juga dipisahkan seperti ini. Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa bikin soal PTS kan biasanya terbagi dari 2 termin ya, termin A dan termin B. Nah, di termin A itu kan ada PKN, bahasa dan IPS. Nah, kalau untuk PTS ini jumlah soal untuk kelas 4 saya buat 30 soal. Jadi PKN itu 10 soal, bahasa 10 soal dan IPS 10 soal. Nah, nanti kalau saya sih bikinnya satu link aja. Satu link tapi terdiri dari 3 mapel. Untuk mapel PKN itu saya ada 1 KD aja. Jadi cukup nomor 1 sampai nomor 10 untuk mapel PKN 1 KD. Terus di bagian keduanya itu nanti bikin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga 1 KD. Jadi nomor 1 sampai 10 PKN, nomor 11 sampai 20 adalah bahasa Indonesia. Atau bisa juga per mapel dibikin aja 1 sampai 10, 1 sampai 10 biar enggak bingung di sini juga gitu. Nah, nanti untuk yang IPS-nya juga kan 10 soal. Nah, IPS juga 1 KD. Tinggal ditulis aja mau urutan dari 21 sampai 30 atau dari nomor 1 sampai nomor 10 gitu aja. Nanti di sini kita tinggal atur aja di sininya. Yang penting di sini kita hafal nomor 1 sampai nomor 10 itu mapel apa. Misalkan tadi mapel PKN. Terus nomor 11 sampai 20 mapel bahasa, nomor 21 sampai 30 itu mapel IPS gitu. Nah, misalkan di bahasa Indonesia itu ada 2 KD.
Ya kita pisahkannya seperti ini. Jadi tadi kan bahasa Indonesia nomor 11 sampai 20 ya. Kita tinggal pisahin aja. Jadi KD 3.1 bahasa Indonesia itu 11 sampai nomor 15, nanti 15 sampai nomor 20 KD 3.2. Jadi dihafalkan soal jumlah soalnya aja, nomor berapanya gitu untuk permapelnya. Di soal Google Form. Nah, di sini saya buat soalnya itu satu mapel ya. Saya buat di sini soalnya soal IPS. Tapi terdiri dari 2 KD yaitu KD 3.1 dan KD 3.2. Nah, tetapi di sini poin totalnya itu kan 200. Nah, kita kan belum bisa memisahkan nilainya nih untuk per KD-nya. Nah, kita bisa di sini, Bu. Bapak, kita buatnya caranya adalah setelah kita lihat di link soalnya, kita buka respon, kita klik respon. Setelah itu keluarlah. Nah, setelah kita klik respon di sini kita lihat buat spreadsheet-nya. Ini jika siswanya sudah mengisi semua ya, karena ini kan hanya contoh, jadi responnya baru 1 sampai 4 saya buat. Jadi kalau sudah diklik spreadsheet-nya, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti di sini di spreadsheet-nya itu ada tulisan add-on. Add-on. Nah, ini add-on. Bapak Ibu klik add-on. Kemudian ini ya Bapak Ibu, diklik add-on-nya. Nah, setelah klik add-on-nya, kita harus mendownload aplikasinya di spreadsheet yang namanya itu aplikasi Flubaro. Nah, setelah diklik add-on-nya akan keluar seperti ini jika Ibu Bapak belum mendownload. Nah, kita pilih di sini, kita pilih Flubaro. Bisa dicari atau nanti dia bisa keluar sendiri Flubaro. Kita klik ya, Flubaro. Kita download aplikasi Flubaro-nya. Nah, nanti keluar setelah kalian download, klik selesai untuk mendownload. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Flubaro, nanti akan muncul di sini Flubaro. Nah, nanti kalau sudah keluar Flubaro-nya kita pilih regrade assessment. Kita pilih ya, regrade assessment. Nah, jika dipilih nanti akan keluar seperti ini. Kita klik ya atau oke. Kita klik ya. Kita klik oke atau ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi grade-nya itu sudah keluar di Flubaro. Kita klik continue. Kita pilih continue ya. Kita pilih continue. Setelah step pertama keluar, kita continue, terus masuk ke grade step 2. Step kedua kita pilih lagi continue Bapak Ibu ya. Tapi nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Ini berupa analisis soalnya. Ya, di sini yang sudah mengisi. Nah, di sini saya mau ambil contoh soal PTS. Ini kita klik responnya. Kita buat spreadsheet-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kan baru 5 siswa ya yang mengisi, ini contoh. Nah, jadi kalau nanti sudah semua siswa itu mengisi, berarti kan 30 atau sampai 32 siswa. Nah, untuk memisahkan nilai siswanya, ini kan masih gabungin nilainya. Ini saya bikin soalnya itu 2 bagian, yaitu ada 2 KD, satu mapel itu IPS, saya bikin 2 KD. Di sini memisahkan nilai per KD-nya itu, caranya ini tadi add-on. Nah, kalau nanti sudah di-download, yang namanya Flubaro, kalau aplikasi sudah download nanti keluar sendiri di drive kita gitu. Nah, kalau kita sudah mendownload berarti kan dia keluar sendiri nih. Nah, kita klik sini Flubaro, ya, kita klik Flubaro, kita pilih regrade assessment. Nah, kita pilih, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita lanjut. Oke, nanti keluar seperti ini. Ini namanya berupa analisisnya nanti. Kita continue. Nah, setelah continue lanjut lagi. Nah, ini namanya analisisnya. Nah, nanti akan tampilannya keluar seperti ini. Ini namanya berupa analisis ya. Nah, kita close dulu. Nah, kalau sudah keluar analisis soal nilai anak ya, di sini ada berapa betul anak, ada betul 1, betul 2 dan seterusnya. Nah, nanti sebelum kita pisahkan nilai per KD-nya, kita atur sini per alfabet dulu ya. Kita atur per alfabet untuk nama siswa. Ini kan masih acak-acakan. Maksudnya masih sesuai dengan siapa duluan yang mengisi. Nah, kalau kita mau memindahkan nilainya sekalian kita bikin per alfabet aja sesuai dengan absen siswa gitu. Nah, kita pilih ini, kita klik, kita blok ya semua siswa. Kalau siswanya ada 30 atau 30 lebih, kita blok sampai bawah ya. Nah, kalau sudah nanti kita pilih data. Kita pilih urutkan sheet berdasarkan kolom B berdasarkan alfabet A sampai Z. Nah, nanti sini berubah. Jadi Ahmad, Helmi, Miss dan Yusri. Nanti sudah berubah. Nah, nanti kita akan sini kita pisahkan. Nah, caranya. Oke, cara memisahkan nilainya. Ini kan masih berupa analisis ya, betul salahnya. Nah, tadi saya bikin soalnya itu ada 20 soal. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 10 itu di KD 3.1. Kita lihat ya. Di sini soal nomor 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 kan di sini saya buat 3.1 ya. Nah, karena di sini KD-nya belum kita pisahkan, dan di sini kita buat aja nih kolomnya. Kan di sini tidak ada kolom kosong, kita tambahkan kolom di sini. Kita klik, sisipkan kolom kiri, 1 kolom ke kiri. Nah, kita kosongkan. Di sini kita akan tulis untuk nilai KD-nya. Kita tulis KD 3.1. Nah, ini kita akan mencari nilai
siswanya untuk yang KD 3.1. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya sama dengan sum kurung buka. Ini kita lihat, tadi kan KD 3.1 itu jumlah soalnya dari nomor 1 sampai 10. Kita lihat di sini nomor 1 itu masuknya di kolom berapa. Nah, nomor 1 itu kolomnya kolom L. L-nya L berapa? Siswa yang pertama ngisi itu kolomnya nomor 9. Berarti L9 ya. Nah, kita tulis di sini. Dari siswa L9 terus dibagi atau kutip 2. Nah, pembagiannya ini jumlah soalnya tadi kan 10. Nah, soal nomor 10 itu adanya di kolom apa? Nah, di kolom U. Berarti U berapa? Sama ya. U-nya U9. Gitu. Terus di sini U9. 9 kurung tutup. 9 kurung tutup. Terus garing atau dibagi. Tadi kan jumlah soalnya 10. Kita tulis 10 dikali skor totalnya itu 100. Karena satu soal itu kan poinnya 10. Karena 10 soal jadi 10 jadi 100. 10 kali 10 jadi 100. Nah, kita enter. Nah, nanti keluar sini nilainya. Nilainya si Ahmad itu untuk pada 3.1 itu 30. Nah, untuk mengetahui nilai siswa yang lainnya, kita tinggal tarik dari Ahmad ini, tarik ke bawah. Tadi kan ada 4 siswa ya. Tarik ke bawah. Nanti akan keluar. Tuh. Ya. Ini kolom ini keluarnya di kalau jumlah siswanya 30, kita tarik sampai 30 ke bawah gitu ya. Ini untuk nilai KD 3.1 sudah ketemu. Sekarang kita cari yang KD 3.2. Tadi saya buat soalnya itu KD 3.2 dari nomor 11 sampai nomor 20, ya kan? Nah, kita cari nomor 20. Nah, ini kan untuk KD 3.2. Nilainya belum ada kan? Kita tambahkan di sini. Tambahkan kolom. Kita tambahkan sisipkan kolom satu kolom ke kanan. Nah, buat di sini tulis KD-nya KD 3.2. Oke, kalau sudah tulis KD-nya nanti kita masukkan rumusnya di sini. Rumusnya sama. Ya, kita tulis sini. Untuk nilainya rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka. Tadi soal KD 3.2 itu dimulai dari nomor 11. Nomor 11 itu adanya di kolom W ya. Kolom W. W9 sama ini W9. Kita tinggal tulis di sini W9.2. Tadi nomor 11 sampai 20, kita lihat nomor 20-nya. Nomor 20, soal nomor 20 itu ada di kolom AF. AF9 berarti ya. AF9 kurung tutup. Garing jumlah soalnya 10 soal dikali shift bintang kali 100. Oke, enter. Nah, keluarkan nilainya. Ini nilai untuk si Ahmad. Nilai untuk si Ahmad itu nilainya adalah 50. Kalau mau melihat nilai seluruh siswa, kita tinggal tarik aja dari sini. Nah, sampai tanda plus keluar, kita tarik ke bawah. Nanti keluar sendiri. Seperti itu. Jadi nilainya sudah terpisah. Jadi per KD. Di sini kan saya buatnya satu mapel ya saya buatnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat beberapa mapel bisa dipisahkan. Misalkan ingetin saja nanti soalnya di nomor berapa, setiap mapel di nomor berapa sampai nomor berapa gitu. Nah, setelah analisisnya kita sudah buat, jadi sini sudah ada nilainya ya. Dari KD 3.1 sudah ada nilainya semua. KD 3.2 kita lihat lagi. Nah, KD 3.2 juga sudah ada nilainya ya. Nah, jadi ini satu mapel tapi 2 KD. Jadi kita tinggal memisahkannya seperti ini. Ini sudah jadi nilainya. Nah, kemudian kita mau mendownload format analisis ini untuk dokumen kita. Jadi Bapak Ibu pilih file, download. Nah, download ke Microsoft Excel. Nah, download ini, kita download ya, kita klik. Nah, di sini sudah mendownload. Nah, ini sudah masuk, kita buka dulu. Nah, ini adalah hasil downloadannya. Ini hasil downloadannya. Di sini enable editing. Nah, ini hasil downloadan sudah masuk ke file Bapak Ibu ya di laptop. Nah, ini adalah file yang sudah masuk di downloadan kita. Nah, ini kan untuk sheet pertama itu masih yang asli ya. Apa namanya? Spreadsheet yang asli tanpa dianalisis, ini masih aslinya. Nah, untuk kita mau membuka yang sudah dianalisis, di sini kita klik grade. Sini ada grade. Nah, nih. Jadi ini adalah sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah analisis yang kita buat di Flubaro. Ini sudah masuk di dokumen Bapak Ibu sendiri. Nah, ini sudah masuknya nilai KD-nya juga. Nah, jadi dari sini tinggal di save deh untuk dokumen sendiri. Nanti tinggal di copy paste untuk masukin ke nilai raport seperti itu. Nah, jadi memudahkan Bapak Ibu juga. Di sini dapat plusnya ya. Kita mempunyai nilai siswa dan mempunyai analisis soal siswa, jawaban siswa gitu. Jadi kita mempunyai 2 manfaat juga di aplikasi ini. Jadi memudahkan kita untuk mempunyai analisis jawaban siswa dan nilai siswa gitu. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.